Halo, selamat berjumpa kembali para pecinta fisika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai modulus Book. Modulus Book itu apa? Atau sering juga disebut sebagai modulus curah atau modulus kompresi. Ada juga yang menyebut modulus volume. Definisi dari modulus Book adalah karakteristik elastisitas bahan terhadap tekanan seragam ke segala arah pada benda tersebut. Misalkan di sini ada benda, Anda boleh bilang kubus ini ya. Kalau misalkan ini dikenai gaya dari segala sisi, semua permukaannya dikenai gaya dengan besar gaya yang seragam. Ada pengertian volumetric stress atau tegangan volumetris. Apa tegangan volumetris itu? Yaitu perbandingan antara perubahan gaya total pada benda, satuan Newton, dengan luas permukaan total benda, satuannya meter kuadrat, atau sering disingkat delta P. Jadi delta P merupakan perubahan tekanan total pada benda, karena E per A itu sebenarnya adalah tekanan. Satuannya tentu saja Newton per meter kuadrat atau Pascal sesuai dengan satuan tegangan volumetris. Terus kemudian ada pengertian volumetric strain atau regangan volumetris. Regangan volumetris itu adalah berapa perubahan volume benda dibanding dengan volume awalnya. Karena di sini volume satuannya meter, karena di sini perubahan volume satuannya meter, volume awal itu juga satuan meter, berarti meter dibagi meter habis. Artinya bahwa E ini tidak memiliki satuan. Jadi dia menyatakan berapa persen perubahan volume benda relatif terhadap volume mula-mulanya. Sedangkan modulus Book itu adalah perbandingan antara tegangan volumetris dengan regangan volumetris. Jadi tegangan volumetris tadi adalah delta P, sedangkan regangan volumetris itu delta V dibagi dengan volume awal. Nah, di sini ada tanda min. Kenapa begitu? Karena begini, kalau tekanan itu naik, jadi tekanan pada benda itu dinaikkan, pasti volume benda itu akan turun atau menyusut. Tetapi sebaliknya, kalau tekanan pada benda itu berkurang, pasti volume benda akan bertambah. Jadi karena saling berkebalikan seperti itu, makanya di sini tandanya min. Karena modulus Book itu tidak boleh minus. Jadi modulus Book itu besaran yang positif. Sehingga modulus Book itu dirumuskan secara komplit adalah sama dengan min VO delta P per delta V. Di mana B itu modulus Book, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Sedangkan kebalikan dari modulus Book itu adalah kompresibilitas bahan. Satuannya adalah Pascal pangkat min 1, kebalikan dari satuan modulus Book. Contoh soal nomor 1, ini ada bola karet silikon mendapat tegangan volumetris mungkin sebesar 4 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat, sehingga volumenya berkurang 20%. Hitung modulus Book bola karet tersebut. Ini yang diketahui dalam soal adalah penurunan volume delta V per VO itu adalah min 20% atau min 0,2. Atau istilahnya di sini adalah regangan volumetris, min 0,2. Kenapa tandanya min? Karena turun volumenya. Nah, sedangkan bola karet tersebut mendapat perubahan tekanan 4 kali 10 pangkat 8 Newton meter kuadrat. Berarti perubahan tekanan ini adalah kenaikan tekanan pada bola karet itu. Jadi perhatikan, kalau volumenya turun, di sini tekanannya pasti naik. Artinya bahwa bola karet itu dikompres dari segala arah. Nah, terus kemudian ini kalau ditanyakan berapa modulus Book-nya, itu sangat mudah sekali ya. Kita tahu bahwa modulus Book itu dirumuskan min VO delta P dibagi dengan delta V, atau boleh ditulis juga min delta P. Nah, ini delta V dibagi dengan VO. Jadi kalau begitu min delta P-nya 4 kali 10 pangkat 8, delta V per VO itu adalah min 0,2, berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. It's very easy problem. Nomor 2, berapakah penambahan tekanan yang harus diberikan pada seluruh permukaan balok aluminium agar volumenya berkurang sebesar 10% jika modulus Book aluminium 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Jadi dalam soal ini yang diketahui adalah
penyusutan volume terhadap volume awal adalah 10%. Kenapa diberi tanda min? Karena ini menyusut ya. Jadi min 0,1. Modulus Book diketahui dalam soal 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Berapa penambahan tekanannya? Nah, kita bisa menjawab dengan sangat mudah soal ini. Ditanya delta P. Kita tahu bahwa tadi modulus Book itu adalah min. Kan gini, delta P dibagi dengan delta V per VO. Jadi kalau begitu, jika mencari delta P, ya tentu saja delta P itu minus B dikalikan dengan delta V per VO. Jadi min B itu 7 kali 10 pangkat 10. Delta V per VO itu adalah min 0,1. Nah, ini jadinya adalah 7 kali 10 pangkat 9. Satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nomor 3, di sini ada air yang volumenya 10 liter mendapat tekanan 40 atm. 1 atm atau 1 atmosfer itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Bila modulus bulk air adalah 2 gigapascal, maka hitunglah penyusutan volume air. Penyusutannya ya, penyusutan di sini. Nah, jawabnya seperti ini ya. Kita tahu volume awal dari airnya itu adalah 10 liter atau 10 pangkat min 2 meter kubik. Nah, dalam soal ini air mendapatkan tambahan tekanan sebesar 40 atm atau 40 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 pascal. Sedangkan modulus bulknya itu adalah 2 gigapascal. 2 gigapascal itu berarti 2 kali 10 pangkat 9 pascal. Nah, kalau ditanyakan penyusutan volumenya itu berarti yang ditanya adalah delta V-nya berapa. Kita bisa hitung pakai rumus tadi bahwa B itu adalah min VO kali delta P per delta V. Jadi kalau kita mencari delta V-nya itu adalah min VO dikalikan delta P dibagi B. Jadi VO-nya di situ adalah 10 pangkat min 2, delta P adalah 40 kali 1,01 kali 10 pangkat 5, kemudian kita bagi dengan B-nya 2 kali 10 pangkat 9, dan ini hasilnya adalah minus 2,02 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Nah, jadi itulah penyusutan volume air. Kenapa di sini min? Ya karena menyusut tadi. It's very easy problem. Nomor 4, tekanan dari medium berubah dari 1,01 kali 10 pangkat 5 pascal menjadi 1,07 kali 10 pangkat 5 pascal dan volumenya menyusut sebesar 10%. Untuk menjaga temperaturnya tetap konstan 20 derajat, hitunglah modulus bulk medium. Diketahui dalam soal penambahan tekanan itu adalah selisih dari 1,07 kali 10 pangkat 5 dengan 1,01 kali 10 pangkat 5. Itu hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 3 pascal. Nah, sedangkan penyusutan volumenya itu adalah 10%, tanda minus sekali lagi, ini karena menyusut, minus 0,1. Yang ditanyakan adalah berapa modulus bulknya. Modulus bulk itu adalah dirumuskan min apa tadi? Delta P dibagi dengan delta V per VO. Jadi kita tinggal membagi aja, delta P-nya 6 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan min 0,1. Jadi ini min ketemu min berarti positif. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nah, sedangkan kompresibilitas medium itu bisa dihitung dengan menghitung harga balik dari modulus bulk. Jadi kalau begitu ini 1/6 kali 10 pangkat 4 berarti 1/6 kali 10 pangkat min 4 pascal pangkat min 1. It's very easy problem. Nomor 5, ini ada balok logam mula-mula diletakkan di udara bebas mengalami tekanan udara luar 10 pangkat 5 pascal. Balok itu kemudian dibawa ke ruang hampa. Berapakah persentase penambahan volumenya jika modulus bulk logam itu adalah 100 gigapascal? Jadi yang diketahui dalam soal itu adalah berapa perubahan tekanan atau pengurangan tekanannya dulu. Dihitung ya. Yaitu tekanan akhir dikurangi tekanan awal. Di ruang hampa tekanannya nggak ada ya, 0. Kemudian dikurangi di udara luar 10 pangkat 5, hasilnya adalah minus 10 pangkat 5 pascal.
Kemudian modulus bulk diketahui 10 pangkat 11 Pascal. Giga itu 10 pangkat 9 ya. Jadi 10 pangkat 11 Pascal. Yang ditanyakan adalah persentase penambahan volume dari balok logam itu. Ya, kita gunakan rumus tadi. B itu apa? Minus delta P dibagi dengan delta V dibagi dengan VO. Jadi kalau begitu, jika mencari persentase perubahan volume seperti ini, berarti ya, dibuang ruas kiri, ini minus delta P dibagi dengan B. Jadi ini minus delta P-nya adalah minus 10 pangkat 5, dibagi B-nya adalah 10 pangkat 11. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau dipersentasekan, berarti ini tinggal mengalihkan 100%. Nah, kalau ini dikalikan 100%, hasilnya adalah 10 pangkat min 4%. Atau boleh ditulis 0,0001%. Nah, volume menyusut sangat luar biasa kecil. Sekarang nomor 6, bola homogen yang volumenya 0,04 meter kubik dan modulus bulknya 80 gigapascal mula-mula digantung dengan tali ringan di atas permukaan air laut, di mana massa jenis air laut itu adalah 10-30 kg per meter kubik. Tekanan udara luar pada saat itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. Bola itu kemudian ditenggelamkan pada kedalaman 5.000 meter. Hitung penyusutan volume bola. Jadi yang diketahui dalam soal, tekanan di permukaan laut, tekanan udara luar, 10 pangkat 5 Pascal, itu pertama kali tekanan yang mengenai bola. Terus kemudian dia dibawa pada kedalaman 5.000 meter. Maka di situ dia akan mengalami tekanan hidrostatis sebesar rho GH. Rho itu adalah massa jenis air laut. Jadi kita masukkan 1030 dikalikan G-nya 10, hanya tadi adalah 5.000 meter. Jadi ini hasilnya adalah 515 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, terus kemudian kalau kita kurangkan P2 dengan P1, jadi penambahan tekanan pada bola homogen tersebut adalah sebesar 514 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, terus kemudian volume awalnya diketahui 4 kali 10 pangkat min 2 meter kubik, sedangkan modulus bulknya diketahui 80 gigapascal, yaitu 8 kali 10 pangkat 10, karena giga itu 10 pangkat 9. Jadi yang ditanyakan berapa perubahan volumenya, berarti nanti pasti dia akan menyusut karena tekanannya naik. Jadi kalau kita lihat tadi modulus bulk itu dirumuskan apa? Kan minus dari VO dikalikan dengan delta P dibagi dengan delta V. Jadi kalau kita mau mencari delta V-nya, berarti delta V itu adalah apa? Min VO delta P dibagi dengan B. Jadi langsung aja kita masukkan VO-nya di situ adalah 4 kali 10 pangkat min 2, delta P-nya adalah 514 kali 10 pangkat 5. Kita bagi dengan B-nya adalah 8 kali 10 pangkat 10. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah minus 257 kali 10 pangkat min 7 meter kubik. Nah, ini kalau ditulis dalam satuan cm kubik, nilainya adalah minus 25,7 cm kubik. It's very easy problem. Physics is very easy and fun.